Makan bakso dicampur rujak, emang boleh? Boleh dong Foodies, apa sih yang gak boleh buat kamu? Foodies ada nih di Karawang, bakso rujak di Bakso Bogor, Karawang. Jadi Foodies walaupun ada embel-embel rujaknya, jangan dibayangin kita makan rujak buah pakai bakso loh ya. Jadi bumbu rujaknya itu sudah berbentuk kuah, racikan dari berbagai macam rempah seperti cabai, jeruk limau, dan juga gula aren. Wih udah kebayang dong ya manis-manis seger pedasnya kayak gimana? Kuah rujak dimasak di atas cobek yang dipanaskan, lalu tambahkan kue tiaw dan mie kuning Bogor. Ini jenis mie kuning yang biasa ada di menu soto mie Bogor. Lazis. Nah, ini Foodies lihat. Waduh, Foodies ini baksonya ngebul. Ini namanya bakso apa? Bakso urat jumbo. Sesuai sama namanya ya. Gede. Jangan lupa tambahan topping lainnya ya. Ada tetelan juga nih tulang rangu yang menggerabinggal. Tenet. Ini tungkunya tuh lihat. Keren sekali. Jadi biar nggak panas ya, pakai nanti alat bantu tungku ini. Boleh Kang, nanti disajikan di sini. Oke, silahkan. Selain menunya yang unik, penyajian di kedai bakso Bogor Karawang ini juga jadi salah satu daya tarik ya Foodies. Memanfaatkan cobek berbahan tanah liat yang mampu menahan panas, bikin kuah bakso rujaknya masih bisa mendidih walau sudah diangkat dari kompor. Mantul ya? Oh my god, bismillahirrahmanirrahim. Foodies, ini dia nih. Lihat, weh, masih nggak buluk-buluk apa ya? Masih mendidih. Tuh lihat. Ya Allah, ini bakso rujak nih yang kita cari-cari ternyata sudah ready, sudah jadi dan ini siap untuk kita makan. Sabar dulu, masih ada satu menu yang harus Foodies tahu juga nih, mie ayam karuhun. Dari proses meracik bumbunya aja udah beda Foodies. Jagoan utamanya ada di sini nih, bumbu kuah rempah dari racikan jahe, kunyit, bawang merah dan bawang putih. Langsung dimasukkan ke dalam cobeknya. Jangan lupa sambal raciknya biar ada sensasi pedas. Buat yang nggak mau pakai sambal juga boleh kok. Oke, kita lanjut ya, masukkan mie-nya yang juga buatan sendiri nih, tanpa bahan pengawet pastinya. Biar bisa dinikmati sama semua usia, termasuk juga anak-anak, gitu maksudnya Foodies. Kemudian ayam semur, bakso urat, dan terakhir sayuran ini guys. Gimana? Ngiler nggak? Ngiler lah ya, masa enggak? Langsung aja kita mulai icip-icip bareng, yuk! Oke, ini dia Foodies. Ini yang tadi kita pesan sudah jadi. Ada 2 menu yang tadi dipesan. Ini sih bilangnya katanya menu best seller atau paling larisnya di tempat ini ya. Ada mie karuhun, ada bakso rujak. Kita cobain satu-satu Foodies ya. Tekstur mie Bogor yang lembut dan ukurannya yang kecil bikin sensasi nyeruputnya makin seru. Makin berasa nikmatnya banget saat dipadukan dengan kuah rujak yang selalu panas dan nyeger ya. Siang-siang, tengah hari begini panas-panas, ketemu makanan panas, ketemu makanan segar, ini pas banget nih. Bener nih nggak salah namanya bakso rujak ya. Jadi emang kalau secara tingkat kepedasan nggak begitu pedas, makanya tetehnya nyiapin ada sambelnya. Ya ini lebih dominan rasanya di manis, gurih dan seger. Bakal auto keringetan sih kayaknya ya Foodies. Kalau kata ibu-ibu di sini sih sensasi makannya yang beda nih bikin mereka betah bolak-balik ke warung ini lagi. Wah, ini Foodies, ini beneran sensasi makan bakso ini agak beda ya. Satu emang dia tempatnya pakai cobek panas, jadi bikin suhu kuah dan suhu mie-nya tuh panas banget. Nggak bisa nih kita makan langsung hap-hup gitu Bu ya. Karena emang panas, pelan-pelan banget. Terus isinya tuh rame. Ini ada rame tuh, ada tetelannya, ada tulang rangunya. Jadi sekali hap itu macam-macam. Bukan cuma pajangan doang loh Foodies, tulang rangunya juga empuk nggak ngelawan saat dikunyah. Wajar tulang rangu ini udah melewati proses perebusan berjam-jam. Nah ini dari tadi kita ngomongin bakso rujak, ini baru baksonya nih ya. Kita cobain baksonya, karena yang tadi saya makan itu mie kuning, kue tiaw, emang enak banget sih. Jadi nggak ngeh kalau dari tadi saya makannya mie mulu Bu. Baksonya belum kemakan. Baksonya malah lupa nggak kemakan. Saya cobain dulu Foodies ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Kalau ketemu makanan enak emang gitu ya Kak, karena suka lupa segalanya lah kita. Baksonya rame.
Ini banyak uratnya karena emang sesuai namanya ya. Tadi kalau nggak salah namanya bakso urat jumbo. Enak. Bukan cuma penuh dengan urat kasar yang empuk, foodies, bakso ini juga ada isian potongan kikilnya loh. Potongan kikil bikin isian baksonya tambah rame dan tentunya nambah tekstur untuk tipe bakso yang lembut seperti ini. Enak banget. Renyah banget. Ini namanya tulang rangu, artinya tulang muda yang renyahnya tuh ampun-ampunan. Bunyi kedengeran ya. Lagi-lagi. Duh, bunyi kriuk-kriuk kayak itu loh ya, bikin semuanya makin baper deh. Maksudnya makin lapar. Oke, sekarang kita cobain menu berikutnya, mie ayam karuhun. Mie ayam dengan tampilan yang nyentrik dan juga berbeda karena sama-sama disajikan di atas cobek panas. Tadi saya makan yang rujak bakso juga sama, ternyata sekarang yang mie ayam karuhun pun dimakan tuh nggak bisa langsung pengen buru-buru habis gitu Bu ya. Sama tuh, lihat. Jadi makannya pelan-pelan, karena emang panas beneran. Dan panas ini yang bikin nagih. Urusan rasa, khusus menu mie ayam karuhun ini lebih dominan rasa pedesnya foodies karena udah diguyur sama sambal yang terbuat dari cabai yang segar. Kalau kata si Tete mah, walau pedes tapi nggak akan bikin sakit perut gitu. Untuk daging ayamnya ini termasuk tipe daging ayam yang disajikan dengan tulang foodies. Proses masak ayamnya juga melewati 2 kali perebusan. Jadi walau disajikan dengan tulang, tapi ini tuh empuk banget loh. Mau cobain makan bakso dan makan mie ayam dengan sensasi yang berbeda, ya bisa langsung datang ke wilayah Perumnas Bumi Teluk Jambe. Ini nomor bloknya blok apa Bu? Blok G nomor 274. Bisa langsung ke sini kumpul sama ibu-ibu semua. Wih. Oke foodies, makan receh, menunya receh tapi rasanya nggak recehan. Tahu nggak ini jengkol apa? Jengkol rica. Wah, Nggak pernah kan nyobain jengkol rica? biasanya Jengkol yang namanya goreng. rica-rica itu hanya ada di Manado, ayam rica. Betul. Fix banget ya foodies, pesona kuliner eksotis berjuluk kancing lepis ini emang gak pernah gagal bikin penggemarnya tergila-gila. Kayak Zeza sama Sesi nih, jangan ditanya deh kalau ada soal kancing yang satu ini, doyan banget foodies. Tapi ini agak beda nih foodies, jengkol yang satu ini dibikin rica-rica guys. Gak cuma itu, ada juga bebek 3 rasa buat jadi temennya jengkol nih. Ih, bikin penasaran gak sih? Nah, foodies, aku ini lagi nungguin Sesa nih ya. Tadi dia lagi tahu kemana, katanya masih cari-cari mencari ya kan. Kelamaan, akhirnya aku goreng aja nih bebeknya ya. Aku tahu dia tuh suka banget bebek paha. Lihat deh bumbunya aja nih. Kayaknya tuh udah ladek kayak gini, berarti kan bebeknya tuh nanti bakal nyerep-nyerep di dalam. Ini berarti nanti ada ininya ya Pak ya? Apa namanya, serundengnya ya? Itu serundengnya, aduh enak banget. Bener banget tuh ya, dari tampilannya aja udah menggugah selera. Bumbu ungkapnya nggak pakai pelit. Wah, ini kalau digoreng jadi serundeng gitu tuh foodies. Nah, yang ngebedain bebek di sini sama bebek di tempat lain itu sambalnya foodies. Di sini ada 3 jenis sambal. Ada sambal hijau atau rica, sambal merah pete, dan sambal Madura. That's why disebut bebek 3 rasa foodies. Kalau sambal yang utama nih si sambal hijaunya ini nih foodies, soalnya itu spesial pakai banget. Sambal hijau ini ada 3 cabe. Iya, 3 macam cabai. 3 macam cabe. Apa aja? Cabai hijau keriting, Hijau keriting, rawit hijau, rawit hijau, rawit merah. rawit merah. Berarti rasanya seperti apa? Coba biasa kan kalau kita tuh ya udah kalau sambal hijau ya sambal hijau aja yang diulek gitu, nggak dicampur. Super mantul, cabenya aja pakai 3 jenis nih. Biarpun judulnya cuma sambal, tapi racikannya nggak salah-salah nih ya. Ini sambal merah petai yang biasanya kalau kita makan di nasi Padang, ini kita makan sama bebek, ya kan?
Nah kan sambal merah petenya udah manggil-manggil tuh minta dicocol, bikin ngiler ya foodies. Nah kalau sambal maduranya ini sama persis kayak sambal madura pada umumnya yang sering jadi pendamping bebek goreng yang lazis punya itu tuh foodies. Selain itu di sini juga ada bebek gulainya. Nah kalau yang ini salah satu yang spesial selain menu bebek yang ada di sini. Jengkol dong, ini kayaknya nggak boleh dilewatin jengkol rica. Wih, jengkol rica. Saya belum pernah mencoba nih jengkol rica nih. By the way, warung bebek tiga rasa ini sudah berdiri dari tahun 2012 foodies. Ya berarti udah sekitar 13 tahun lah ya. Wah udah lama juga nih. 2012 masih rame daerah Ayam Muruk sini nih, apalagi di gang sini nih foodies. Ya, di gang sini nih 24 jam tidak pernah mati ya nggak? Bener banget foodies, bahkan dulu nih warung ini tuh bukanya sampai subuh loh demi bisa melayani pembeli yang masih melek malam. Nanti siapin sambal Waalaikumsalam. Mak, kabar mak? Kak, ya maaf ya aku telat. Ini udah pasti makan Apa ya? dan aku lapar. Ini nih kesukaan kamu. Be. Tahu nggak ini jengkol apa? Jengkol rica. Wah, Nggak pernah kan nyobain jengkol rica? biasanya Jengkol yang goreng. namanya rica itu hanya ada di Manado, ayam rica. Betul. Akhirnya nih tunggu-tunggu datang juga foodies. Kebetulan bebek gorengnya udah matang dan menu lainnya juga udah disiapin. Ada bebek gulai plus jengkol rica dan juga 3 macam sambal udah siap buat disenggol. Let's gaskan skuy. Ini, Kancing. ini kancing ya kan? Alias Jengkol, mantep ya. Di tengah-tengah bebek tapi ada jengkol sambal rica. Kita cobain dulu. Enak. Bener, sambal ricanya berasa banget dan ini pedas. Tetap tidak ngilangin rasa jengkolnya. Dan jengkolnya itu tidak bau sama sekali, terus empuk. Nah valid ya foodies, terbukti nih kalau si kancing spesial ini alias jengki emang dimasak dengan sempurna. Sampai nggak ada bau sama sekali loh jengkolnya. Teksturnya juga empuk dan nggak pahit foodies. Bebek gulainya ini juga super lazis, nggak bau amis sama sekali foodies. Nah kebetulan Seza makan bebeknya pakai sambal merah pete nih. Wih rasanya jadi makin sempurna. Masya Allah lembut banget. Bebeknya lembut banget, nggak perlu yang kayak alot gitu. Ini tuh sekali gigit langsung tuh. Mungkin Foodies juga bisa langsung lihat kalau aku giniin tuh dia langsung Kopek ya? tuh. Ih, Udah kayak ayam bentuknya gitu kan. Olahan kuah santan dari gulainya tuh gurih dan juga sedap. Sambal merahnya juga pakai campuran tomat segar. Petenya menggugah selera banget, bikin nyuap lagi dan nyuap lagi. Mantap. Nah kalau Zezi makan bebek gorengnya nih foodies pakai sambal ijo dong yang favorit banget tuh. untuk lidah orang Manado pun masuk banget ini. Karena si sambal ijo ricanya ini nggak ngilangin rasa. Emang ciri khas sambal rica. Kemanginya ada gitu ya. Sambal ijonya yahut, pedesnya pas, seger juga banget nih. Ada campuran tomat, ijo, dan juga daun kemangi. Selain sambal ijo dan sambal merahnya yang mantep banget, sambal maduranya ini juga nggak kalah nampol foodies. Sesi juga suka banget tuh sama sambal maduranya, enak ya. Jadi dengan 3 rasa cabai ini tuh nikmatnya beda-beda gitu. Kayak yang merah ini tuh seger, yang hijau ini tuh kayak membawa flashback aku rasa-rasa Manado tapi ada bebeknya gitu. Setiap sambalnya punya karakter masing-masing ya foodies. Dari sambal ijonya, sambal merah peteknya, sampai ke sambal maduranya. Definisi persambalan duniawi yang gak gagal kayak begini nih. Jadi nih mau pakai satu jenis sambal kayak atau tiga-tiganya, ya handle semua kok. Apalagi bebek gorengnya juga lazis punya banget foodies. Dengan bumbu yang ngeresep banget sampai ke dalam. Wah ini sih emang bikin pengen balik lagi nih, gawat. Dan ini tuh harganya dari mulai 21.000. Itu sambalnya bisa dicampur 3 rasa kalau mau. Kalau enggak ya bisa Bisa satu-satu aja gitu. Itu enak.
Udah sih rasanya endul, harganya receh, kurang apa lagi coba foodies. Cus langsung aja ya foodies kepo ini kalau kalian kepengen juga dan datang aja langsung ke Jalan Kebun Jeruk di daerah Taman Sari, Jakarta Barat. Makan receh, menu receh, Tapi rasanya gak recehan. Selamat makan. karena beef foodies. Yes, Fitri. Foodies ada es puter tapi kok warna ungu? Itu gara-gara esnya pusing diputer-puter atau karena pakai pewarna ya? Coba-coba kita sidak bareng sama Ihsan Tarore. Yuk! Oke foodies, ini dia ternyata. Oh, aku ngerti sekarang kenapa namanya ini adalah es ubi ungu. Jadi ini es, ini ubi ungunya. Iya. Oh iya lagi bapaknya, iya lagi. Tunggu. Aku tahu nih, pasti nama bapak Pak Yanto kan? Kok tahu Pak? Ya tahu dong, orang ada tulisannya. Oh, Es iya. puter Mang Yanto. Matching ya Pak, serba ungu gitu ya. Foodies, warna ungu es puter Mang Yanto ini tuh ya no perwarna buatan karena bikinnya dari ubi ungu asli. Oh iya foodies, dalamnya itu warna esnya itu adalah bener-bener ungu banget sih. Es puter Mang Yanto punya dua topping utama yang soulmate banget sama rasa ubi ungu. Ada kacang merah dan ketan hitam foodies, bisa di mix and match sesuai selera ya. Seru ya warnanya. Warnanya tuh kayak seger banget gitu, warnanya menarik banget. Ungu-ungu gemes gitu. Itu ada lagi ungunya yang lebih gelap. Oh ada lagi yang lebih gelap? Ada, tergantung ubinya. Oh, jadi ini Bapak benar-benar bikin sendiri semuanya Pak? Ya. Foodies, untuk membuat satu pace es ini tuh yang setara dengan 150 cup es puter, Mang Yanto butuh sekitar 8-10 kilo ubi jalar. Nah, warna ungu dan rasa manisnya ini juga tergantung dari umur si ubi ya. Mang Yanto nih biasanya pakai ubi jalar yang hampir tua karena warnanya lebih pekat dan rasanya juga lebih manis. Oke kalau gitu Foodies, langsung aja kita cobain. Tapi aku dengar-dengar katanya Bapak bisa nyanyi. Nyanyi dong dikit. Ku coba bertahan. Mendampingi dirimu. Yeah. Walau Walau kadangkala tak seiring jalan. jalan. Nah, udah. Mantap Pak Yanto, makasih. Uhuy. Wah, Fibra Ihsan yuk kalah ya sama Fibra Mang Yanto kayaknya. Kayaknya karena udah kausan keliasan, langsung kita sikat aja yuk es puter ungunya. Kita cobain es puter ungu original dan es puter ketan kacang merah. Kita cobain ya Foodies ya. Nih, walaupun lagi hujan-hujan gini kita minum es biar makin segar nih. Wow, sumpah nggak nyangka Foodies. Ini dia walaupun pinggir jalan kayak gini, tapi tekstur ice creamnya itu lembut banget ya. Nggak ganggu, nggak bikin kayak aku ya kalau minum ice cream, kalau misalkan bahan-bahannya nggak enak, bahan-bahannya nggak bener, itu pasti kayak di langit-langit tuh kayak tergores-gores. Kalau ini enggak, ini lembut banget tuh. Dan Foodies karena terbuat dari ubi ungu asli, jadi tekstur ubi yang udah diparut dan di blender tuh tetap terasa di setiap suapannya. Dingin lembut, ketemu sama manis khas ubi, lasis abis guys. kacang merahnya juga empuk banget. Foodies, biar Foodies lihat betapa empuknya kacang merahnya. Tuh, ya kan Foodies? Empuk banget. Ini masuk mulut tuh kayak, ya, I love it. Kacang merahnya nggak kalah mantap nih Foodies. Tekstur kacangnya tuh super pas, nggak banyak dan nggak keras. Ini ampiuk, mantap. Sumpah aku nggak nyangka sih. Ini 5.000 loh. Tapi rasanya tuh nggak main-main. Dia tuh creamy-nya dapet, manisnya pas, nggak lebay, semuanya enak banget ini. Tuh. Tapi bisa kelihatan sih, kalau es puter ini tuh dibuat dari bahan-bahan yang bener-bener bagus banget. Kenapa? Karena dia cepet banget melelehnya, cepet banget cairnya.
ya kan? Karena kan kalau memang proses es putar itu kan dia diputar sampai membekukan gitu kan. Jadi ini benar-benar luar biasa sih. Nah, kalau es puter yang versi komplit selain pakai kacang merah, pakai ketan hitam juga nih foodies. Rasanya semakin kaya karena asam-asam ketannya itu menambahkan sensasi yang berbeda dari es puter yang manis ubi dan juga manis susu. Tapi ini gak semanis kamu kok. Uhuy. Memang basic dari es puternya udah enak. Jadi mau dikasih topping apa aja dia udah enak banget foodies. Ya. Ini es puternya kan sama ya, sama-sama dari ubi ungu. Jadi rasanya sama, cuman begitu disatuin sama ini ketan, enak banget. Perpaduannya cocok nih ya, kawin banget lah ya foodies. Pantas aja kalau pelanggan es puter Mang Yantok ini nggak kenal cuaca. Mau panas, mau dingin, mau hujan, warung Mas Yantok tetap laku dan habis lah foodies. Beras ketannya kalau dibikin di es gini biasanya suka dijadiin tape beras ketannya. Tapi kalau ini nggak, kayak bubur ketan hitam. Nah ini dia kayak gitu teksturnya, rasanya mirip-mirip. Cuman dia nggak terlalu manis ya, karena si ice creamnya ini udah cukup manisnya, udah pas banget manisnya. Jadi ini kawin banget begitu disatuin gini ketan sama ice puternya nih. Nah, foodies yang mau cobain es puter yang cantik dan manis ini boleh banget lokasinya di sekitaran 30 menit dari pusat kota Palembang ya. Mang Yantok jualannya Senin sampai hari Jumat foodies dari jam 10 siang sampai habis deh tuh. Nah, ini foodies ya, kalau kalian mau nyobain ini, ya ini tuh ada di Jalan Sematang Borang, Sako, daerah Sematang Borang. Terus juga aku mau kasih tahu sama kalian foodies, ini harganya kalau kalian mau tahu, satu gelas banyak kayak gini, ini harganya cuma 5.000. Apapun isinya, mau pakai ketan boleh, mau pakai kacang merahnya boleh, mau dicampur tetap sama harganya 5.000. Kalau kalian mau tahu rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan Receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Foodies! Foodies katanya sih yang namanya hari spesial, makanannya kudu spesial juga. Nah, kalau ada nasi tumpeng, tahu dong mau ngerayain apaan? Yap, ada yang mau ulang tahun nih foodies, asik. Tapi dilihat-lihat kok tumpeng yang satu ini agak lain ya penampilannya. Dari nasi sampai lauk-lauknya nggak kayak tumpeng biasa, mencurigakan. Aduh, foodies, salah aku juga sih kenapa aku bisa langsung masuk ke kitchennya ini ya. Sebenarnya kan pengennya tuh ngobrol-ngobrol gitu, tapi ternyata mereka berdua ngomong pakai bahasa Pakistan gitu ya. Mau ganggu juga bingung. Excuse me, itu bahasa Pakistannya apa? Permisi. Wah, itu bahasa Indonesia. Alah mbak, gimana mau ngobrol kalau Dwi Andika aja nggak ngerti itu sama bahasanya. Bisa-bisa malah jadi jaket sembung bawa permen ya, nggak nyambung men. Tadi di tempat ini. Oke, kalau kita close aja. Excuse me, I'm so sorry to disturb you guys. Begini. Banyak orang tahu juga Pakistan. Bisa bahasa Indonesia juga. Can you speak English? English juga bisa. Udah susah-susah pakai bahasa Inggris, ternyata bisa bahasa Indonesia dia. Oke dia lanjutkan lah Dika. Can you tell me about the best menu? It's a biryani. Like Yes, aku suka banget sama biryani. Emang ya kalau rezeki itu nggak kemana foodies. Katanya nih salah satu menu best seller di sini nasi biryani itu tuh favorit Dika banget. Gak heran deh kalau sampai cicingkerakan kesenangan dia. Udah gitu Dika diizinin buat ikutan masak di sini. Bakalan jadi first experience yang menyenangkan nih. Akhirnya gasken. Ini wanginya padahal baru aja dicemplungin tapi udah langsung kecium loh aromanya. Nah foodies, menu yang mau Dika bikin itu namanya mutton curry. Ini tuh semacam olahan daging kambing dengan bumbu rempah kari. Wah, kalau urusan udah makanan khas Pakistan dan India, so pasti rempah-rempahnya juara banget ya. Makanya langsung deh tuh kecium aroma laziznya.
Foodies, kalau misalnya pedas di sini pasti akan sangat berasa ngiler banget karena ini wanginya udah luar biasa. So good. Ini enak banget. Beneran. Best. Baru coba kuahnya dikit aja udah langsung kepincut nih ya, saking lazisnya. Nah, Dika udah disiapin nih foodies nasi biryani sama chef ya. Mantap. Nasi ini emang terkenal banget dengan kaya akan rempah. Bumbunya pun banyak. Ada masala, chili powder, biryani masala, jintan, daun wangli, juga kayu manis, methi yang hanya ada di Pakistan aja nih. Dan masih banyak bumbu-bumbu lainnya. Semua bumbu dimasak untuk dicampur dengan beras basmati, yang nantinya beras ini akan dicampur dengan ayam yang udah dimasak juga menggunakan rempah juga foodies. Khusus untuk hari ini Dika nggak mau nasi biryani yang biasa-biasa aja tuh guys. Secara ada yang ulang tahun kan, makanya mau dibikin spesial ala-ala nasi tumpeng. Ini sih special request ya foodies, Dika mau ngawinin tradisi Indonesia dengan India Pakistan. Saking cintanya sama Indonesia ya Dik. Ini dia nih foodies, nasi biryani atau kebuli ya. Lihat. Dibuat seperti nasi tumpeng ya. Karena aku mau sedikit kasih informasi buat foodies ya. Aku lagi ingin merayakan ulang tahun nanti. Oke, yang pasti sekarang kita akan taruh dulu nih topping-toppingnya karena sekarang nasinya sudah ada di tengah. Oke deh, tinggal masukin lauk-lauknya di sekeliling nasi biryani ya. Ada mutton curry, chana masala, chicken white kurma, dan juga ayam yang dimasak dengan nasi biryaninya tadi. Wow, mantap. Jangan lupa kasih ucapannya juga biar makin spesial ya. Supaya akan selalu bersinar sama seperti warna gold ini. Amin. By the way, nasi tumpeng biryani ala Dika udah ready nih foodies, tapi masih belum di-spill juga. Siapa sih yang ulang tahun? Yuhu, pantesan aja hari ini menu icip-icip pakai receh spesial banget ya foodies. Secara Transmedia sudah menginjak usia 22 tahun loh, wow. Nah, Dika pilih menu spesial nasi biryani karena menurut info nih, bagi orang India nasi biryani adalah salah satu kuliner yang biasa disajikan ketika ada perayaan khusus tertentu. Seperti ulang tahun, pernikahan, dan perayaan besar lainnya. Dika kepengen hari ini jadi hari yang spesial banget foodies. Tuh, kurang spesial apa lagi coba sama Transmedia. Akhirnya langsung aja kita icip gimana sih rasanya. Let's try it. Ambil nasi biryani, terus chana masalanya juga ya. Foodies, katanya selamat makan itu adalah ayo kana kalau. Am I right? Oke, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Emang bener deh. Ini masakan Pakistan atau India memang kaya dengan rasa. Bumbu rempahnya berasa, ditambah lagi aromanya itu loh. So good. Valid ya foodies, dari aromanya aja udah berasa kuat banget rempahnya. Apalagi pas masuk ke dalam mulut. Aduh hai, langsung berasa lagi di India nggak sih? Dagingnya empuk, bumbunya enak, gurih, walaupun banyak rasa tapi nggak bikin bingung ini lidah gitu. Kayaknya tuh lancar-lancar aja gitu setiap kali ditelan. Kalau misalnya keringetan tuh antara pedas sama nikmat. Dan aku mendapatkan keduanya, pedas dan nikmat. Mutton curry ini juga oke punya loh foodies. Ada rasa pedasnya yang menggugah selera, dan yang pasti nih karena macam-macam rempah yang udah dicampur menjadi satu, ini tuh nggak ada bau perengus sama sekali. Enak banget ini. Karena yang paling penting adalah dagingnya empuk. Ditambah lagi juga kan pasti kerasa ya kalau misalnya kita makan protein daging-dagingan sapi, kambing, atau ayam. Kalau misalnya bumbunya nggak nyatu sama dagingnya itu kan berasa. Nah kalau itu memang udah nyatu semuanya.
Untuk chicken white kurmanya sukses bikin Dika kena gocekan nih. Karena warnanya yang putih ini gak disangka justru punya cita rasa pedas. Bumbunya juga ngeresep banget sampai dagingnya dan tekstur daging ayamnya itu super duper empuk. Ditambah foodies, channel masalah ini makin terasa banget ya India hack-nya. Kacang Arab atau chickpea-nya ini tuh empuk banget. Dipadu dengan bumbu kari bikin rasanya semakin lazis. By the way nih saking lazisnya, you know what, Dika lap banget ya foodies. Tapi yang namanya juga merayakan kebahagiaan. Masa sih cuma sendirian? Sembari berbagi biar makin berkah kita. Dan karena di hari ulang tahun ini, kan temanya selain kita merayakan ulang tahun, kita berbahagia semua juga. Dan gimana kalau seandainya kita juga berbagi kebahagiaan juga tentunya gitu. Jadi kayaknya aku akan bungkus makanan ini. Tadi aku ngambilnya bersih loh ya Pudis ya. Ini masih bersih. Dan aku pengen berbagi kebahagiaan sama yang lainnya juga untuk menikmati makanan yang bikin bahagia. Ini panas. Istimewa, aku sih setuju ya sama Dika. Oke, langsung aja kita turun ke jalan buat bagi-bagi nasi biryaninya ya. Terima kasih ya Bapak ya. Ini buat Bapak. Selamat ulang tahun Transmedia, sukses selalu. Yes! Oke, terima kasih banyak Transmedia. Terima kasih Transmedia, selamat ulang tahun, semoga makin sukses. Oke, happy life. Happy banget gak sih hari ini foodies bisa belajar masak makanan khas India Pakistan dan merayakan ulang tahun ala-ala India. Dan yang paling penting nih, bisa ngerayain hari ulang tahun sembari berbagi. Untuk Transmedia, semoga semakin jaya ya dan selalu menjadi televisi kebanggaan masyarakat Indonesia. Love you! Mwah! Dan aku juga pengen mengucapkan selamat ulang tahun buat Transmedia. Tetap nonton Makan Receh, Menu Receh tapi rasa nggak recehan.